Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran sosiologi. Sosial logos, logos ilmu, sosial itu adalah masyarakat, berarti ilmu tentang masyarakat. Kemudian mudah-mudahan hari ini bisa hadir semua mengikuti pembelajaran ini ya. Nanti absen Ibu sudah disediakan begitu. Kalian bisa langsung di sana, bisa komen, like, jangan lupa subscribe ya. Kemudian lagi share begitu. Nanti untuk video yang sekarang jadi yang lainnya itu bisa berbagi ilmu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian masih ingat materi sebelumnya itu masih membahas tentang interaksi sosial. Oke, Ibu ingatkan kembali memori kalian tentang interaksi sosial. Bagaimana perbedaan interaksi dengan interaksi sosial? Interaksi itu bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, dengan makhluk apapun, itu interaksi. Sama juga dengan interaksi sosial, cuman bedanya kalau interaksi itu adalah hubungan dengan makhluk yang lain. Bisa kita itu misalkan interaksi dengan kucing, ada kucing kita ajak ngobrol, itu interaksi. Tetapi berbeda dengan interaksi sosial. Kalau interaksi sosial itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu dengan individu, ngobrol kita dengan yang lain, kemudian individu dengan kelompok, misalkan ibu dengan kalian gitu ya. Nah, ini adalah interaksi individu dengan kelompok. Kemudian interaksi antara kelompok dengan kelompok, yaitu misalkan semacam tawuran atau pertandingan begitu ya, itu juga interaksi antara kelompok dengan kelompok. Inilah yang disebut interaksi sosial, karena tatarannya itu adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Dan yang harus diingat kemarin yang kita bahas itu adalah bagaimana interaksi sosial itu harus menunjukkan hubungan antara satu orang dengan satu orang dalam hubungan yang saling umpan balik. Kenapa Ibu katakan umpan balik? Ya saling mempengaruhi. Harus ada aksi, jelas harus ada reaksi. Harus ada stimulus, harus ada respon. Ya, seperti itu. Jadi hubungannya bersifat resiprokal, timbal balik. Ya. Contohnya kayak misalkan kita itu berhubungan dengan orang yang lain, ada aksi, ada reaksi, begitu ya. Kita berbicara, berarti ada yang menjawabnya, saling mengobrol, itu juga berarti kan ada reaksi. Kita membuang sesuatu ke muka orang lain marah, itu juga sebuah interaksi ya, resiprokal, ada umpan baliknya, ada akibatnya gitu ya. Itulah interaksi sosial. Oke, yang akan kita bahas sekarang itu yaitu kita fokus ke dalam dua materi, yaitu adalah kalian bisa mengetahui tentang bagaimana syarat-syarat tentang interaksi sosial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang bagaimana tentang faktor pendorong interaksi sosial, yaitu berupa imitasi, identifikasi, simpati, empati, sugesti, dan motivasi. Itu faktor pendorong interaksi sosial. Ya, kita mulai materi yang pertama, yaitu tentang bagaimana syarat-syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial ada dua, ya ada dua ya anak-anak, jangan lupa. Yang pertama itu yang penting ada kontak. Kontak itu adalah tidak hanya sebatas hubungan secara fisik, itu kata ahli sosiologi Sujono Sukanto gitu ya. Tidak hanya secara fisik saja. Artinya melalui melalui perantara juga itu dikatakan kontak ya. Itu kontak artinya menyentuh ya. Bisa misalkan bersalaman. Kalau bersalaman berarti kan menyentuh secara langsung ya. Nah, di sini kontak ada yang disebut kontak langsung atau disebut kontak primer, ada yang disebut kontak tidak langsung yaitu kontak sekunder ya. Kontak primer secara langsung ini berarti tadi kata Ibu bersalaman ya, kemudian ngobrol secara langsung gitu.
Kemudian kalau interaksi secara sekunder atau tidak langsung, berarti dia itu lewat ada media atau perantara, misalkan menulis surat dikasihkan ke orang gitu ya. Nah, surat ini adalah sebagai media interaksi ya, itu sekunder. Tuh, seperti itu. Kemudian syarat yang kedua adalah komunikasi, communication. Jelas dalam komunikasi itu adalah harus ada proses terlebih dahulu agar komunikasi itu bisa dikatakan komunikasi yang baik, tidak terjadi yang disebut discommunication ya. Kenapa Ibu bilang komunikasi yang baik harus ada prosesnya? Apa saja itu prosesnya? Yang pertama itu harus ada unsur-unsur ya. Unsur yang pertama harus ada pengirim berita. Pengirim berita itu apa? Disebut apa? Sender. Kemudian yang kedua message, pesan. Yang ketiga itu adalah receiver atau penerima, dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah yang menunjukkan interaksi yang secara resiprokal atau umpan balik yang disebut feedback ya. Ada aksi, ada reaksi. Jadi kalau misalkan seseorang ada pemberi berita atau tidak hanya message, sebetulnya pesan itu bisa berupa fisik, bisa berupa barang, bisa berupa obrolan gitu ya. Nah, misalkan seseorang memberikan bunga, taruhlah misalkan Budi memberikan bunga kepada Dina. Bunga itu sebagai message, Dina itu sebagai receiver, penerima berita, penerima bunga. Dan feedback itu adalah umpan balik. Bagaimana Dina menerima bunga itu? Dia itu reaksinya bagaimana? Apakah dibuang bunganya atau dia menerima dengan bahagia gitu? Itu jelas adalah sebuah feedback, ada reaksi. Itu dikatakan komunikasi yang baik ya. Komunikasi yang baik karena ada reaksi. Oke, itulah komunikasi. Dalam komunikasi ini tidak kalah pentingnya ada yang disebut komunikasi verbal, komunikasi non verbal. Kalau komunikasi verbal yaitu dengan kata-kata, jelas kita ngobrol, itu komunikasi verbal. Tapi kalau komunikasi non verbal tidak dengan kata-kata, bisa berupa simbol. Bisa simbol ini berarti kan bisa minta maaf ya. Kalau di Jepang itu kalau misalkan berterima kasih atau bertemu membukukan kepala gitu kan. Kalau kita itu tidak mau menggelengkan kepala, kalau mau menganggukkan kepala, kan begitu ya. Misal yang lagi tren sekarang, jangan salah ya, jangan coba-coba dengan yang namanya komunikasi nonverbal. Ini bisa menuai konflik, sebetulnya berbahaya bagi kita kalau kita tidak tahu maknanya ya. Contoh yang lagi viral lah sekarang, ada Londok yang memviralkan odading oleh itu ya di Bandung itu. Nah, kalian tahu yang tren sekarang ya, ketika Ade Londok itu memberikan memberikan ini simbol ini ya, komunikasi nonverbal itu simbol ini apa tahu simbol ini yang kayak gini jelas ini adalah simbol yang negatif gitu ya, tanpa sengaja atau tanpa dia tanpa dia ketahui atau gimana ya Ade Londok. Nah, dia memberikan ini sambil memberikan salam kepada orang-orang Cisewu Garut ya, kayak gini. Jadi makan tomat katanya, makan opak artinya opak, nah ya seperti itu. Nah, ini jelas adalah sebuah simbol, dan apa akhirnya yang terjadi? Ternyata ini justru menuai konflik, menuai berbagai kecaman dari orang-orang yang Cisewu itu karena disebut oleh Ade Londok. Nah, itulah seperti itu. Oke, ya. Itu yang disebut dengan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah tentang faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama adalah simpati, yang kedua empati, yang ketiga imitasi, yang keempat identifikasi, yang kelima adalah sugesti, enam motivasi. Yang pertama misalkan imitasi. Imitasi itu adalah peniruan. Bagaimana seseorang meniru gaya hidup seorang, gaya bicaranya, gaya bicara yang lagi tren sekarang, kuy, bro, begitu kan ya, anjay gitu ya. Itu adalah semacam imitasi, peniruan dari para youtuber ya, Bos Q atau bagaimana, itu adalah imitasi ya, passionnya. Tetapi berbeda dengan identifikasi. Kalau identifikasi itu adalah seseorang ingin meniru sama lebih mendalam dengan orang yang ditirunya.
Ibarat lah kalau melakukan imitasi itu tidak tanggung-tanggung. Misalkan ingin mirip dengan Michael Jackson, di operasi plastik semuanya, kemudian ingin seperti Barbie, ingin seperti Nia Ramadhani, ibu mau dioperasi seperti Nia Ramadhani, kenapa enggak? Itulah identifikasi, ingin sama dengan orang lain, persis sama. Kemudian simpati, rasa tertarik kepada orang lain. Kalau ada misalkan yang ulang tahun, kita cukup mengucapkan selamat ulang tahun, diberikan sesuatu, mengucapkan terima kasih, tertarik kepada orang lain, itu simpati. Tetapi empati lebih mendalam lagi. Kalau ada yang meninggal dunia, tidak hanya memberikan belasungkawa, ucapan belasungkawa, tetapi dia memberikan bantuan baik secara tenaga, moral, spiritual, ya, atau misalkan tenaganya juga, memberikan sumbangannya, memberikan bantuannya, itu empati. Sugesti, pengaruh, yaitu dia itu mempengaruhi orang lain, seseorang itu bisa mempengaruhi orang lain, ya. Artinya begini, sugesti itu tidak hanya seperti mitos. Sugesti contohnya kayak seseorang merasa percaya kalau dia itu ketika sakit belum pernah atau belum pergi ke dokter, dia itu tidak akan sembuh. Itulah sugesti, ya. Pengaruh dari seorang dokter begitu dahsyatnya, begitu ya, itulah yang disebut sugesti. Tidak hanya mitos, orang Ciaur mah kalau pergi hari Sabtu ke Bandung itu pamali, jangan lupa. Tidak hanya seperti itu yang disebut sugesti, jangan lupa. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang motivasi, dorongan. Seorang orang tua memberikan dorongan kepada anaknya, inilah yang menimbulkan semacam interaksi sosial, ya. Oke anak-anak, mungkin materi yang ibu sampaikan untuk saat ini cukup di sini barangkali. Dan tugasnya jangan lupa ibu nanti sampaikan di bawah gitu, jangan lupa ya. Tetap semangat, tetap sehat ya. Belajar di rumah, jangan lupa tugas-tugasnya yang diberikan oleh guru kalian kerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab ya. Nanti mudah-mudahan kita akan cepat bertemu tatap muka, belajar seperti di kelas, berdoa semuanya agar kita itu bisa kembali ke keadaan normal. Ya, oke, baik anak-anak, selamat siang ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.